Vina, apa kejanggalannya? Banyak, Pak. Apa itu? Banyak. Pertama, itu 8 tahun. Ya kan, waktunya dia nggak proses. Kedua, itu yang perubahan yang tadi Bapak bilang awalnya dibilang kecelakaan, terus tiba-tiba pembunuhan. Ketiga, Pak, ya kan DPO. Dia bilang ada 3 DPO, tapi DPO itu tidak ada gambarnya, tidak tahu itu siapa, namanya pun bukan nama asli tapi nama panggilan, itu nggak ada pakai gitu, Pak. Biasanya nama asli dia, baru alias siapa. Kalau nggak kan dia nggak bisa nyari orangnya dong. Kalau nggak tahu nama aslinya, kapan di DPO-in? Cari dulu nama aslinya, baru keluarin DPO. Hingga kita minta bahwa udah capek. Kenapa baru sekarang disorot? Ya Bapak, tolonglah bebaskan Peggy Setiawan alias Robi itu yang kuli bangunan. Kuli bangunan kan ada 2, Peggy Setiawan alias Perong dan Peggy Setiawan alias Robi. Bapak, kalau Bapak mengatakan bebas, pasti anggota Bapak juga pasti dikasih bebas itu. Kalau dari Bapak istilahnya tuh mendengar lagi alasan-alasan dari anggota Bapak, berarti kasus ini bertele-tele, Pak. Tolong Bapak Kapolri, tolong dengarlah jeritan rakyat yang lemah, rakyat miskin loh Bapak. Bapak bisa pakai hati kan, Bapak? Pakai hati, bisa melihat, bisa membaca dari hati itu mana yang benar, mana yang salah. Kami masyarakat yang bodoh aja bisa melihat secara hati nurani kami. Apalagi seorang polisi loh, dia pasti jeli untuk menangani kasus. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar Bapak ya, pernyataan dari Bapak, namun alasan bahwa Polda Jabar tidak hadir tuh karena sudah teragendakan sebelum itu, sebelum Peggy Setiawan ini mau sidang pra peradilan. Jadi mereka yang sudah agenda itu mereka ikut dulu yang sudah teragenda, baru nanti panggilan kedua ini baru mereka hadir ya. Kenapa? Setidaknya itu ada penyampaian dari Polda Jabar gitu loh, sehingga tidak memusingkan publik dan juga netizen seluruh Indonesia, karena tanggal 24 itu tanggal dan hari yang dinanti-nantikan oleh para netizen dengan seluruh pengacara Peggy Setiawan, dan juga mungkin Peggy Setiawan juga merindukan itu, hari yang ditunggu-tunggu itu. Tapi yang agenda itu tuh harus ada selembaran kertas lah untuk penyampaian begitu sebagai rasa penghargaan. Banyak yang menyayangkan kenapa baru sekarang disorot. Begitu juga banyak yang minta Peggy Setiawan dibebaskan. Lantaran Peggy kuli bangunan ada 2. Warganet mengira kepala kepolisian di Indonesia ini kurang tegas. Sampai kasus Vina yang terjadi 8 tahun silam dibuat seolah-olah bertele-tele atau diperlambat. Banyak masyarakat yang meminta untuk pihak kepolisian melihat pakai hati, mana yang benar dan mana yang salah, untuk menegakkan keadilan agar berjalan dengan benar dan sesungguh-sungguhnya. Yang sepemahaman dengan komentar salah satu warganet, silahkan komentar di bawah ya. Positif ya Pak, karena argumentasi Anda mendungung-dungungkan saya, ya perseteruan dan sebagainya, mengharapkan bayaran. Mana kata Anda kasus timah yang menyindir-nyindir Miftah, Raffi Ahmad? Itu bukan kasus timah Pak, itu pencucian uang. Ya, pencucian uang dengan kasus timah beda. Ya, jadi jangan mudah mendungung-dungungkan orang deh. Secerdas apakah Bapak ini? Ya, statementnya demen banget mendungung-dunguin orang. Indonesia itu dungu. Indonesia ini butuh keadilan, bukan dungu Pak. Ya. Saya dari kemarin amati semua konten-konten Anda ya, speed saya dan segala macam. Mendungu-dunguin, bilang kalau saya ini masih cuap-cuap menunggu bayaran. Saya butuh keadilan, bukan butuh bayaran. Nyawa taruhan saya, Pak. Bahkan nyawa saya ini dihargai 5 miliar. Paham? Jangan memenjat seorang dungu ya, bilang ini mengharapkan bayaran. Bedakan mana kita ya membentuk yang namanya tim untuk mencari keadilan dengan ya kita kemarin membuka kasus-kasus koruptor. Bedakan, bisa membedakan nggak antara kita dengan kemanusiaan dengan perpolitikan? Itu bedakan Pak.
hak asasi manusia dengan perpolitikan dan membahas masalah korupsi itu Bapak harus bisa membedakan. Jangan mendungu-dungukan orang Indonesia. Menurut Bapak, orang Indonesia ini banyak dungu. Sepintar apakah Bapak ini sehingga bisa menjudge orang dungu sama orang, ya kan? Di sini kasus Vina ini Pak mencari keadilan, harus bisa membedakan ya dengan kasus-kasus korupsi, harus bisa membedakan dengan kasus-kasus pencucian uang. Dan di sini kita bisa lihat lagi Ibu Widya atau dagelan politik angkat bicara. Beliau membantah mendapat bayaran. Di sini Bu Widya juga menyebut Indonesia butuh keadilan, bukan untuk dibodoh-bodohi. Beliau bahkan rela mempertaruhkan harga dirinya demi keadilan Vina Cirebon. Satu lagi, Bu Widya menjelaskan orang yang mengaku kakaknya Vina yang melaporkan kecelakaan adalah seorang pelaku. Berarti, kakaknya Vina tahu ciri-ciri pelaku, nama pelaku. Bu Widya sangat yakin setelah Peggy Setiawan ini ada lagi orang yang akan ditumbalkan. Begitu sadis hukuman di negeri Indonesia ini. Keadilan sangat hancur. Yang merasa janggal, komen di bawah ya. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Jadi, di sini Hotman Paris kembali menegaskan, di putusan 8 tahun lalu di pengadilan, Aib dan Dede selaku saksi tidak menyebutkan nama Peggy Setiawan alias Peggy di kuli bangunan. Kalau benar dua saksi ini melihat Peggy ini ada di TKP, berarti dua saksi ini, Aib dan Dede ini bertolak belakang. Jadi menurut kalian bagaimana tanggapan Hotman Paris tentang mengenai saksi ini? Yang merasa ini sangat aneh, silahkan komen di bawah ya. Saya dari Segudang TV pamit undur diri, sampai jumpa.